Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video pembelajaran kami mengenai laporan keuangan sektor publik. Adapun anggota kelompok kami adalah Sri Karina Galingging, Selviani Sumba, Rizka Artika, Rindy Sengkei, dan Timothy Saraun. Pendahuluan. Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Lagendefer pada tahun 1973 dan Green JJ pada tahun 1993 menyatakan bahwa akuntansi secara normatif memiliki 3 aspek, yaitu pertama, sifat informasi yang diberikan, kedua, pada siapa informasi tersebut diberikan, dan ketiga, tujuan informasi tersebut diberikan. Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan formal, seperti laporan surplus atau defisit, realisasi anggaran, rugi atau laba, aliran kas, neraca, dan laporan kinerja. Alasan perlu dibuat laporan keuangan. Pertama, sisi manajemen perusahaan, merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja. Kedua, sisi pemakai ekstern, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan dasar pengambilan keputusan. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Dan yang ketiga, perencanaan informasi otorisasi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan di masa yang akan datang. Yang keempat, kelangsungan organisasi untuk membantu pembaca dalam mengambil keputusan. Kelima, hubungan masyarakat, memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan prestasi yang telah dicapai. Keenam, sumber fakta dan gambaran, bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Bagi organisasi pemerintah, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah yang pertama, untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Tiga, memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja sesuai ketentuan hukum, kontraktual, dan ketentuan lainnya. 4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran. 5. Serta memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Secara rinci, tujuan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah 1. Untuk menentukan dan memprediksi kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. 2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah. Financial Accounting Standards Board atau FASB pada tahun 1980 mengeluarkan Statements of Financial Accounting Concept No. 4 mengenai tujuan laporan keuangan organisasi non-bisnis atau nirlaba. Tujuan laporan keuangan nirlaba tersebut adalah laporan hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya alam, yaitu pembuatan keputusan rasional. Kedua, menilai pelayanan yang diberikan organisasi nirlaba serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut. Ketiga, menilai kinerja manajer. Keempat, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih. Kelima, memberikan informasi kinerja organisasi selama satu periode. Keenam, memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi likuiditas organisasi. Ketujuh, memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Pemakai laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya. Bribin et al. 1981 mengidentifikasi 10 kelompok pemakai laporan keuangan. Yang pertama, pembayar pajak. Yang kedua, pemberi dana bantuan. Yang ketiga, investor. Yang keempat, pengguna jasa. Yang kelima, karyawan atau pegawai. Yang keenam, pemasok atau vendor. Yang ketujuh, dewan legislatif. Dan kelapan, manajemen. Yang kesembilan, pemilih, voters. Dan yang terakhir, badan pengawas. Adapun pendapat para ahli lainnya ataupun serikat terkait identifikasi pemakai laporan keuangan sektor publik seperti Anthony et al. 1999, yang pertama lembaga pemerintah, yang kedua investor dan kreditur, yang ketiga pemberi sumber dana, yang keempat badan pengawas, dan yang terakhir konstituen. Dan serikat dagang sektor publik 1998 PW 184,
Yang pertama masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab, yang kedua legislatif dan badan pengawasan yang secara langsung mewakili rakyat, yang terakhir investor dan kreditur. Selanjutnya adalah hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Terdapat 3 hak pemakai laporan keuangan secara umum. Yang pertama hak untuk mengetahui, yaitu mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, dan mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Yang kedua adalah hak untuk diberi informasi, yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Dan yang terakhir adalah hak untuk didengar aspirasinya. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah. Setiap pemakai laporan keuangan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Secara ringkas, kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah. Yang kedua, masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dana yang telah diberikan. Yang ketiga, kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. Keempat, parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk fungsi pengawasan mereka. Yang kelima, manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen. Dan yang terakhir, pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. Perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta. Perbedaan laporan keuangan pemerintah fokus finansial dan politik. Yang pertama, kinerja diukur secara finansial dan non-finansial. Yang kedua, pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas. Yang ketiga, fokus pada bagian organisasi. Yang keempat, melihat ke masa depan secara detail. Dan yang terakhir, aturan pelaporan yang ditentukan oleh Departemen Keuangan. Dan pada laporan keuangan sektor swasta fokus finansial. Yang pertama, sebagaimana besar kinerja diukur secara finansial. Yang kedua, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur. Yang ketiga, berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, tidak dapat melihat masa depan secara detail. Dan yang terakhir, aturan pelaporan ditentukan oleh UU, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi dan persamaan. Yang pertama, dokumen-dokumen sumber. Yang kedua, berperan sebagai hubungan masyarakat. Kita masuk dalam implikasi negatif akibat laporan keuangan pemerintah yang buruk. Yang pertama, menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya. Yang ketiga, investor menjadi takut menanamkan modalnya. Yang keempat, kualitas keputusan menjadi buruk dan laporan keuangan tidak mencerminkan kinerja aktual. Pemerintah harus menentukan kebijakan yang menjelaskan komponen apa saja yang dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kerja yang dilaporkan. Berikut luas pengungkapan yang diperlukan. Pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, fokus pengeluaran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan. Yang kedua, kebijakan menghapuskan aktivitas internal unit kinerja pada laporan aktivitas. Yang ketiga, kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya. Yang keempat, deskripsi mengenai jenis-jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan dan kebijakan untuk biaya-biaya tidak langsung. Yang kelima, kebijakan pemerintah menentukan pendapatan operasi dan non-operasi. Dan yang terakhir, pengungkapan secara detail dalam catatan laporan keuangan mengenai aset modal dan utang jangka panjang. Demikian video pembelajaran kami. Sekian dan terima kasih.